Hari ini saya berbicara mengenai mengejawantahkan kerajaan Allah. Bapak, kita ini menjadi agen wakil kerajaan Allah di bumi ini, ya. Di surga itu ada kuasa, otoritas, hal-hal yang ajaib. Nah, sesuatu yang berotoritas, mujizat yang ajaib itu buka cabang di semen ini. Melalui siapa? Melalui Bapak, Ibu, dan saya. Jadi kita ini adalah merepresentasikan, mengejawantahkan, menyatakan, menjadi wakil agen surga di muka bumi ini, khususnya di semen. Kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau bertempat tinggal, engkau adalah agen resmi kerajaan surga. Ini artinya kita mengejawantahkan keratoning swarga ing bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Engkaulah raja kami, semoga engkau memerintah di bumi dan kehendakmu ditaati seperti di surga. Kami mohon kiranya kehendakmu terlaksana di bumi ini sama seperti di surga. Kraton paduka mugi rawuh, karso paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Apa yang terjadi di bumi ini biarlah seperti apa yang terjadi di surga. Itu keinginan Tuhan, itu kemauan Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Murid-murid ketika melihat Yesus mau naik ke surga, mereka hopeless. Mereka bingung, lah Tuhan, nanti kerajaan Israel siapa yang memimpin? Terus kami bagaimana? Mereka berharap Yesus akan memimpin, akan mendirikan, akan memulihkan sebuah kerajaan secara real, secara kasat mata. Mereka berharap, Tuhan please tolong dong, pulihkan bangsa Israel. Atau kapan Tuhan kau memulihkan bangsa Israel? Jawaban Yesus tidak seperti yang mereka inginkan. Apa jawaban Yesus? Tetapi kamu, ini jawaban Yesus, tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi kamu, artinya murid-murid sedang berharap Yesus memulihkan bangsa Israel. Yesus menjadi raja atas Israel. Tapi kamu akan menerima kuasa. Yesus diharapkan oleh murid-murid memulihkan Israel, tetapi justru Yesus meminta kamulah yang akan memulihkan Israel. Amin. Kamulah yang berkuasa, yang memerintah. Amin. Kekristenan yang benar adalah mengejawantahkan kerajaan surga di bumi di mana kita berada. Ini yang betul. Kekristenan yang betul adalah keberadaan kita itu menjadi agen, menjadi perwakilan surga di mana kita berada. Itu kekristenan. Lepas daripada itu, roh agamawi. Engkau boleh rajin ke gereja, engkau boleh rajin pelayanan. Ketika engkau belum menyatakan kerajaan Allah, maafkan saya, kita hanya terjebak dalam roh agamawi saja. Kekristenan yang betul adalah kita mengejawantahkan, menyatakan, menjadi perwakilan surga di bumi di mana kita berada. Itu kekristenan yang sungguhnya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, gereja, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga.
gereja Tuhan, jemaat Tuhan diberi kunci kerajaan surga. Artinya apa? Surga terserah kita sebagai gerejanya untuk melakukan apa. Bisa dipahami? Surga terserah gereja mau melakukan apa. Kalau gereja mengikat, maka surga mengikat. Kalau gereja melepaskan, maka surga melepaskan. Amin. Karena kuncinya di mana? Gereja. Gereja yang benar, orang Kristen yang benar adalah membawa kunci kerajaan surga, menyatakan, mendemonstrasikan kerajaan surga dimanapun kita berada. Inilah gereja. Sudahkah kita bergereja, berjemaat, beragama Kristen ini sudah mengejawantahkan keraton ing swarga, ing alam dunya? Kalau belum, maafkan saya, kita hanya terjebak dalam roh agamawi saja. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wahyu 1:6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, kita adalah bagian dari anggota kerajaan Allah. Kita adalah raja-raja yang memang sudah dibawa ke sana untuk melayani raja di atas segala raja. Namanya saja raja di atas segala raja. Berarti ada raja-raja yang lain. Setuju ya? Raja di atas segala raja siapa? Yesus namanya. Artinya bahwa itu ada raja-raja yang lain. Siapa itu? Kita, Bapak Ibu dan saya. Kita adalah masuk dalam suatu kerajaan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di muka bumi seperti di surga. Siapa yang merepresentasikan? Siapa yang mengejawantahkan? Ya kita ini. Selanjutnya kita beragama ini, Bapak Ibu beragama Kristen ini, itu beragama yang Tuhan kehendaki atau hanya agamawi? Agama yang kita anut ini, yang kita pakai, kita beragama Kristen ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau hanya agamawi? Kalau kita hanya agamawi, maka kita tidak merepresentasikan kerajaan surga di bumi ini. Kalau kita hanya agamawi, maka kita tidak mengejawantahkan kerajaan surga di semen ini, karena kita hanya agamawi. Nah, sekarang apa sih Pak ciri-ciri roh agamawi? Supaya kita tahu saya beragama sesuai dengan kehendak Tuhan atau beragama agamawi. Saya menjadi orang Kristen ini sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menyatakan, yang merepresentasikan, yang menghadirkan kerajaan surga di bumi ini, atau saya hanya sesuai dengan peraturan keagamaan. Yang pertama, ciri roh agamawi adalah yang pertama, beragama hanya mengajar tapi tidak melakukan yang diajarkan. Beragama hanya mengajari tapi tidak melakukan yang diajarkan. Monggo kita waos sareng-sareng. Setunggal kalih tiga. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Matius pasal 23 ini konteksnya Yesus mengecam ahli Taurat dan Farisi. Ahli Taurat dan Farisi itu adalah orang-orang yang sok rohani, mengajar firman di mana-mana. Nek ngomong firman daki-daki, nek ngomong firman pinter, tapi kelakuannya geblinger. Nek ngandani
Wah, pinter banget. Kata-kata pinter, panjang lebar tentang firman Tuhan. Tapi dia sendiri tidak melakukan firman Tuhan. Itu roh agamawi. Yang kedua, beragama hanya menuntut tapi tidak memberi teladan. Ayo kita baca 1, 2, 3. Mereka menuntut hal-hal yang sulit dan memberi peraturan-peraturan yang berat, tetapi sedikit pun mereka tidak menolong orang menjalankannya. Nuntut, sekolah minggu ya, neng dia sendiri tidak ke gereja. Dok, engko nek diberkati Gusti perpuluhan yo, tapi kita nggak perpuluhan. Mari kita beragama yang Tuhan kendaki. Jangan kita terjebak dalam roh agama. Beragama hanya menuntut tapi tidak memberi teladan. Kowe iki nang gereja, lho nang gereja GSJ kayak api. Enak pekerjaan roh dan firman, apik banget. Wah, dijamah Tuhan. Lah kowe ra ngico ngopo? Aku engko wae. Mboten saged ngoten Bapak Ibu. Jangan menuntut orang lain benar kalau engkau sendiri belum benar. Yang ketiga, ciri roh agamawi adalah beragama hanya supaya dilihat suci dengan hal-hal yang dipakainya. Monggo kita baca 1, 2, 3. Segala perbuatan yang mereka lakukan hanya sekedar supaya dilihat orang. Mereka berpura-pura suci dengan mengenakan pada lengan mereka kotak doa berisi ayat-ayat kitab suci, dan dengan memperpanjang rumbai pada tepi jubah mereka. Roh agamawi itu cirinya yang ketiga adalah beragama hanya supaya dilihat suci dengan hal yang dipakainya. Yang keempat, beragama supaya dihargai. Nah ini nih, kita baca yang 1, 2, 3. Mereka senang duduk di tempat kehormatan, baik dalam perjamuan maupun dalam rumah ibadat. Mereka senang sekali apabila dihormati di jalan raya dan dipanggil rabi atau tuan. Jadi roh agamawi ini haus penghargaan, haus akan penghormatan. Ketika enggak dihormati, ketika enggak dihargai, dia mutung. Ini roh agamawi. Mari Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, kita tulus untuk Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dihargai, syukur, enggak apa-apa. Ini loh Bapak Ibu, beragama yang Tuhan kendaki. Ciri roh agamawi yang kelima adalah beragama pengennya hanya dilayani. Nah ini, kita baca ya 1, 2, 3. Dan jangan kalian mau dipertuan, karena hanya ada satu Tuhan, yaitu Mesias. Semakin kalian merendahkan diri melayani orang lain, semakin besarlah kalian. Supaya menjadi yang terbesar, hendaklah kalian menjadi pelayan. Mereka yang menganggap dirinya besar akan kecewa dan akan direndahkan, tetapi mereka yang merendahkan diri akan ditinggikan. Ini yang nabrak nih. Ini yang sering berbenturan di gereja. Kalau kita ke gereja hanya pengen dilayani, kita sedang terjebak dalam roh agamawi. Ini yang sering tabrakan berbenturan. Oh kan gereja kan melayani Pak, kata siapa? Yesus saja datang bukan dilayani loh, tapi melayani. Lah kepala gereja siapa? Yesus. Jadi dengar baik-baik Bapak Ibu, kalau engkau hanya pengennya dilayani, engkau sedang kena virus roh agamawi. Kalau engkau sakit tidak dibesuk oleh pendetamu dan kau sakit hati, engkau terjebak dalam roh keagamawian. Kalau kau tidak ke gereja 3 bulan tidak dibesuk oleh gereja, oleh pendeta, dan engkau sakit hati, engkau terjebak dalam roh agamawi. Ya apa tuh Pak Wisnu? Pendeta orang ngerti pelayanan ini.
Dan janganlah kalian mau di pertuan. Pertuan artinya apa? Menjadi tuan. Artinya hanya maunya dilayani. Sembah-sembah. Nek gereja ora cocok karo karepane nesu. Mutung orang yang gereja, orang bayar perpuluhan. Iki model apa ini? Tuan itu. Janganlah kalian mau dipertuan. Kalau engkau ke gereja pengen dipertuan, diperlakukan seperti tuan, engkau terjebak dalam virus roh agama. Kristenanmu tidak Tuhan kehendaki. Semakin kalian merendahkan diri melayani orang lain, dengar baik-baik. Semakin kalian merendahkan diri melayani orang lain, semakin besarlah kalian. Selama ini gereja terjebak, terbelenggu, terbentur dengan roh agamawi. Gereja pengennya dilayani terus. Itu terjebak dalam roh keagamawian selama ini. Tapi Tuhan mengecam orang seperti itu. Mereka yang menganggap dirinya besar akan ketika engkau hanya pengennya dilayani dan menjadikan dirimu sebagai tuan, engkau ke gereja dan kecewa. Sekarang tahu ya kenapa orang Kristen kecewa ke gereja? Karena hanya dilayani. Ketika tidak dilayani, ya dia kecewa. Jelas gak? Ayo dewasa Bapak Ibu. Kita ini harusnya mengejawantahkan kerajaan Allah. Amin. Kita merepresentasikan, menyatakan kerajaan Allah. Bukan pengennya tangan ke bawah terus. Pribadi yang mengejawantahkan kerajaan Allah itu tangannya ke atas memberi. Bukan begini terus. Pengennya dilayani. Nah orang cocok karo karepe kecewa. Ayo dewasa. Inilah operasi sesungguhnya. Pelan tapi dalam. Bapak Ibu tahu operasi? Operasi itu dibeleh tapi menyembuhkan. Dan hari ini kita sedang dioperasi oleh Tuhan supaya ada kesembuhan. Dan kecewa itu sudah sakit Bapak Ibu. Oleh sebab itu perlu dioperasi. Mari kita beragama yang Tuhan kehendaki. Bertahun-tahun orang beragama Kristen, tapi tidak Tuhan kehendaki. Kecewa dan akan direndahkan malah. Bukan saja orang ini kecewa, tapi direndahkan. Dengar baik-baik. Orang yang pengennya dihargai, diajeni, dianggap, disubyo-subyo, ya. Dan ketika itu enggak tercapai, maka kecewa. Dan firman Tuhan jelas mengatakan apa? Orang itu justru direndahkan. Itu mentalitasnya rendah. Orang yang pengennya hanya dihargai, diajeni, itu mentalnya rendah dan gampang kecewa. Amin. Pastikan dirimu bukan sekedar beragama. Pastikan dirimu bukan sekedar menjadi orang Kristen, tapi pastikan dirimu menjadi orang beragama Kristen yang Tuhan kehendaki, yaitu melayani, bukan hanya pengennya dilayani. Kalau engkau hanya pengen dihargai, rendah mental. Kalau engkau hanya pengen dipuji, diajeni, dianggap, rendah mental. Lu kan gereja kan Pak
pendeta, majelis sebagainya kan ada kan untuk melayani, Pak. Betul. Tetapi setelah dilayani, setelah dia menjadi besar, dewasa, dia harus melayani lagi. Ini loh Bapak Ibu, gereja itu bukan hanya berhenti di melayani, tapi memperlengkapi. Amin. Memperlengkapi tubuh Kristus. Supaya apa? Supaya berfungsi. Yang keenam, roh agamawi adalah beragama tapi tidak masuk surga karena kemunafikan. Orang Kristen yang ke gerejanya tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, itu gak masuk surga. Wah, bisa Pak? Bisa. Walaupun dia rajin, walaupun dia sungguh-sungguh, tetapi kesungguhannya karena tadi itu pengen dihargai, pengen diajeni dan sebagainya. Coba kita baca 1, 2, 3. Celakalah kalian guru-guru agama dan orang-orang Farisi, kalian tukang berpura-pura. Kalian menghalangi orang untuk menjadi anggota umat Allah. Kalian sendiri tidak mau menjadi anggota umat Allah, dan orang lain yang mau kalian rintangi. Jadi orang Kristen yang ketempelan roh agamawi ini, mereka beragama tapi tidak yakin bahwa dia masuk surga. Coba Bapak Ibu saya tanya, yakinkah dirimu ketika hari ini kau mati masuk surga? Yakin? 100% yakin? Nah, kalau engkau nggak yakin, ada yang salah dengan keyakinanmu. Ini bahaya. Roh agamawi, orang yang ketempelan roh agamawi ini rajin ke gereja, tapi ditanya, "Kowe yakin ra nek kowe mati hari ini masuk surga?" Yo ndak tahu. Karena saya tanya banyak orang Kristen begitu. Ini bahaya. Lah terus yang gereja fungsinya apa? Terus dia pelayanan, dia tujuannya apa? Dia ngajar firman di mana-mana, dia ngapain kalau dengan surganya dia nggak yakin? Yang ketujuh, beragama hanya untuk menutupi kejahatan. Kita baca ya, 1, 2, 3. Celakalah kalian guru-guru agama dan orang-orang Farisi, kalian tukang berpura-pura. Kalian menipu janda-janda dan merampas rumahnya. Dan untuk menutupi kejahatan itu, kalian berdoa panjang-panjang. Itu sebabnya hukuman kalian nanti berat. Beragama hanya untuk menutupi kejahatan. Neng gereja, ke gereja, pelayanan, sesungguhnya hidupnya gak seperti itu. Ada sisi gelap. Ben raketok nek dosa pelayanan. Ini roh agamawi. Padahal di balik itu kehidupannya sangat gelap. Ini roh agamawi. Ciri roh agamawi yang ke-8 adalah beragama dan sibuk melayani, tapi tidak dalam kebenaran ilahi. Yuk kita baca 1, 2, 3. Celakalah kalian guru-guru agama dan orang-orang Farisi, kalian tukang berpura-pura. Kalian pergi jauh-jauh menyeberang lautan dan menjelajahi daratan hanya untuk membuat satu orang masuk agamamu. Dan sesudah orang itu masuk agamamu, kalian membuat dia calon neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Jadi dikatakan, dan sesudah orang itu masuk agamamu, kalian membuat dia calon neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri, Pak. Kok bisa, Pak? Karena kesibukan pelayanannya itu di luar kebenaran firman. Apa yang diajarkan itu bukan kebenaran firman. Dia pergi kemana-mana, sibuk pelayanan di mana-mana, tapi yang diajarkan bukan firman. Kalaupun toh dia bergabung dengan persekutuan ini tidak menuju kepada surga. Tahu Bapak Ibu ya? Ini roh agamawi belaka. Sekarang ini banyak sekali orang berkhotbah di YouTube dan sebagainya dengan prinsip dasarnya sendiri, keluar dari firman. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati.
dengan orang-orang yang datang kepadamu dengan membawa kebenaran yang di luar Injil. Hati-hati orang-orang datang kepadamu dengan kebenaran-kebenaran, pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hati-hati. Karena ini ciri orang-orang yang hidup dalam roh agamawi. Ciri roh agamawi yang ke-9 adalah beragama hanya melakukan sebagian kebenaran. Ya, kita baca semuanya dengan keras. 1, 2, 3. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi dan para pemimpin agama, kalian munafik, karena kalian memberi persepuluhan untuk setiap daun selasi yang tumbuh di kebun kalian, tetapi mengabaikan hal-hal yang lebih penting, keadilan, belas kasihan, dan iman. Tentu saja kalian wajib memberi persepuluhan, tetapi kalian tidak boleh mengabaikan hal yang jauh lebih penting, hanya melakukan sebagian firman. Harusnya seluruh firman kita lakukan. Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah orang yang hidup beragama, orang Kristen yang Tuhan kehendaki adalah melakukan seluruh firman Tuhan. Amin. Bisa katakan amin? Tidak sebagian. Sebentar aku naik gereja pak, per bulan aku males. Sebagian kita lakukan, sebagian enggak. Roh agamawi yang ke-10 adalah beragama hanya ritual, yang esensi justru dilanggar. Beragama hanya ritual, yang penting neng gereja, yang penting ngetok, tetapi yang esensial justru tidak dilakukan. Apa itu kasih? Esensial itu Bapak Ibu. Ketika engkau hanya ke gereja tapi tidak ada kasih dalam dirimu, engkau hidup dalam roh agamawi. Kita baca 1, 2, 3. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta di dalamnya kamu telan. Yang kecil-kecil ini diberesi. Neng gereja, sebenarnya neng gereja, di jadwal pelayanan yon mangkat. Tetapi esensi daripada orang Kristen sebagai orang Kristen sendiri tidak dilakukan. Apa itu? Melakukan firman. Ini kan jelas. Pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu ditepis dari minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Ini sangat ironis sekali. Ini hanya kemunafikan belaka. Ketoke Kristen tapi tidak melakukan firman Tuhan. Ketoke Kristen tapi bertentangan dengan firman Tuhan. Ini bahasa Jawanya. Kita baca 1, 2, 3. Kowe panuntun kang picak, lemut kok jupuk saka ing omben-ombenmu, nanging unta kok untal. Kita sepertinya rapi ke gereja, setiap minggu ke gereja, tapi di balik itu kita melakukan kenajisan, kita melakukan kegelapan. Ada sisi gelap yang kita kerjakan tanpa sadar. Kita sedang menguntal untuk. Dari mulut yang sama dia berkata berbahagialah, blessed, diberkatilah engkau. Tapi dari mulut yang sama dia berkata celakalah. Roh agamawi yang ke-11 adalah beragama tidak secara lahir dan batin. Kita baca 1, 2, 3. Celakalah kalian guru-guru agama dan orang-orang Farisi, kalian tukang berpura-pura, mangkok-mangkok dan piring-piringmu kalian cuci bersih-bersih bagian luarnya, padahal bagian dalamnya kotor sekali dengan hal-hal yang kalian dapat dengan kekerasan dan keserakahan. Kekristenannya itu bukan lahir terus yang batin. Kekristenannya hanya lahir doang, tapi batinnya nggak seperti itu. Ini roh agamawi. Celakalah kalian guru-guru agama dan orang-orang Farisi, kalian tukang berpura-pura. Kalian seperti kubur-kubur yang dicat putih, di luarnya kelihatan bagus, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang dan semuanya yang busuk-busuk. Begitu juga kalian, dari luar kalian kelihatan baik kepada orang, tetapi di dalam kalian penuh dengan kepalsuan dan pelanggaran. Roh agamawi
identik dengan kebusukan di hati. Roh agamawi identik dengan kegelapan di dalam hati. Di dalam hati siapa tahu. Tapi orang yang beragama sesuai dengan kehendak Tuhan, dia beragama sampai kedalaman hatinya. Itulah sebabnya kita harus suci hati kita, tulus, murni, resik. Amin. Resik. Jangan kita seperti kuburan. Kuburan itu dicat bagus, ya kan? Digijing, di porselin, ya. Tapi dalamnya itu busuk, kebusukan. Itulah ciri orang Kristen yang agamawi. Kita apik, ning jerone busuk.